Indonesia saat ini merupakan negara yang sedang berkembang. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun entah mengapa negara Indonesia belum mampu memaksimalkan sumber daya alamnya secara mandiri. Meskipun sebenarnya banyak orang Indonesia yang pintar, namun itu semua ternyata tidak cukup untuk membuat negara Indonesia kaya dan maju. Namun, tahukah kalian, ternyata negara Indonesia pernah menjadi negara kaya dan maju. Negara Indonesia pun pernah menjadi negara terkaya pada masa itu. Berikut adalah bukti kalau Indonesia pernah menjadi negara maju dan kaya raya pada masa kuno. Indonesia pada zaman kuno memiliki Pulau Emas, Sumatera. Pulau Emas adalah julukan Pulau Sumatera. Pulau ini dulunya merupakan pulau yang kaya akan hasil tambangnya berupa emas. Menurut sebuah manuskrip Yahudi purba yang mengatakan bahwa bekalan emas yang digunakan untuk membangun negara kota kerajaan Nabi Sulaiman diambil dari kerajaan purba di timur. Nah, kerajaan ini dipercaya berada di daerah Sumatera. Bahkan menurut sumber kuno mengatakan bahwa Sumatera terdapat gunung yang mengandung emas. Jika emasnya saja setinggi gunung, pastinya negara Indonesia sungguh kaya raya pada masa itu. Selain emas, ternyata daerah ini juga kaya akan hasil tambangnya, seperti batu bara dan timah hitam. Beberapa orang meyakini bahwa sebenarnya masih banyak pulau di Sumatera yang memiliki kandungan emas, dan masih banyak yang belum diketahui. Bila pulau ini bisa ditemukan, bukan tidak mungkin kalau Pulau Sumatera dapat dijuluki sebagai Pulau Emas kembali. Pasti kalian tidak asing dengan kapur barus. Sumatera juga terkenal dengan hasil kapur barusnya. Kapur barus pada masa dinasti ke-18 Fir'aun, yaitu sekitar 1567 sebelum Masehi sampai dengan 1339 sebelum Masehi, digunakan sebagai salah satu bahan pengawet mumi Fir'aun Mesir kuno. Nama kapur barus sendiri ternyata terinspirasi dari nama pelabuhan di Sumatera, Pelabuhan Barus. Pelabuhan Barus merupakan tempat asal kapur barus berada. Indonesia pernah memiliki pulau padi, yaitu Jawa. Pulau Padi merupakan julukan bagi Pulau Jawa. Kesuburan tanah Jawa membuat segala macam tumbuhan bisa tumbuh dengan baik di daerah ini khususnya. Tanpa kecuali dengan tanaman padi. Bahkan pertanian pada masa kuno sampai sekarang pun merupakan mata pencarian sebagian besar rakyat Indonesia. Maka tidak heran kalau negara Indonesia dijuluki negara agraris. Adanya konsentrasi gunung berapi yang sangat tinggi menjadi penyebab pulau ini sangatlah subur. Apabila seluruh tanah yang ada di pulau ini dimanfaatkan secara maksimal, bisa dipastikan bahwa wilayah di dunia ini tidak ada yang bisa menandingi kuantitas, kualitas, dan variasi tanaman yang dihasilkan di pulau ini. Pulau Jawa merupakan pulau dengan penduduk yang paling padat di Indonesia. Pada zaman dahulu kala, pulau ini dikenal dengan julukan Jawa Dwipa, yang artinya dihiasi 7 kerajaan, serta terdapat tambang emas dan perak yang melimpah. Pada masa pemerintahan Majapahit, Pulau Jawa pun dapat mengekspor lada, garam, kain, dan burung kakak tua. Bahkan mata uang negara Indonesia saat itu terbuat dari campuran perak, timah hitam, timah putih, dan tembaga. Kerajaan Majapahit sendiri adalah kerajaan yang besar yang berhasil menyatukan Nusantara. Kerajaan ini menurut catatan kunjungan biarawan Roma pada tahun 1321, yaitu Odarici da Pordenone, menyebutkan
bahwa istana raja pada zaman itu dipenuhi dengan perhiasan emas, perak, dan permata. Sungguh kerajaan yang benar-benar kaya. Pulau lumbung energi juga pernah dimiliki Indonesia, yaitu Kalimantan. Pulau lumbung energi merupakan julukan bagi Pulau Kalimantan, sebab pulau ini terkenal akan hasil alamnya yang bisa menghasilkan energi. Sumber energinya diantaranya adalah batu bara, minyak, gas, dan geotermal. Selain itu, hutan Kalimantan mengandung gambut yang dapat digunakan sebagai sumber energi yang baik untuk pembangkit listrik maupun pemanas sebagai ganti batu bara. Kalimantan juga memiliki cadangan banyak uranium yang bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Di samping itu, Kalimantan juga memiliki potensi hasil alam berupa kamfer, lilin, dan sarang burung walet. Di pulau ini juga terdapat emas dan intan. Perlu kalian ketahui, kalau Indonesia dulunya mempunyai teknologi yang canggih. Beberapa bukti-bukti membenarkan hal itu. Bukti-bukti tersebut diantaranya adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi yang dibangun oleh Raja Mataram sekitar 824 Masehi. Candi ini pernah masuk dalam 7 keajaiban dunia. Maka tidak mengherankan sebab candi ini mempunyai arsitektur yang sangat rumit dan indah. Selain itu, candi ini tidak memerlukan paku bumi untuk membuat kokoh pondasinya. Sulit dibayangkan bahwa orang zaman dahulu bisa membuat bangunan sesulit itu. Bahkan dengan kecanggihan teknologi sekarang, tidak akan bisa mampu membangun candi menyerupai Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi yang mengadopsi konsep faktal. Faktal merupakan bentuk geometris yang memiliki elemen-elemen yang mirip dengan bentuk secara keseluruhan. Candi ini terdiri dari stupa-stupa lain yang lebih kecil. Sungguh menakjubkan bahwa nenek moyang Indonesia sudah memiliki pengetahuan seperti itu. Kapal raksasa Jung Jawa. Sebelum Cheng Hao dan Columbus, ternyata para penjelajah Nusantara sudah melintasi sepertiga bola dunia. Meskipun sejak 500 tahun sebelum Masehi, orang-orang Cina sudah mengembangkan berbagai jenis kapal. Namun, menurut catatan perjalanan keagamaan Ising, yaitu pada tahun 671 sampai dengan 695 Masehi, dari Kanton ke perguruan Nendala di India Selatan disebutkan bahwa dia menggunakan kapal Sriwijaya. Selain itu, bukti dari relief Candi Borobudur membuktikan bahwa sejak dulu nenek moyang Indonesia telah menguasai teknik pembuatan kapal.